Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul dawa sapa sira Muhammad, la yusiba ora bakal ngenani na ing kita apa ilama kejaba barang kata bakang wis netepaken sapa Allahu Allah lana maring kita. Huwa utai Allah iku maulana junjungan kita, bendoro kita. Wa 'alallahi lan namung ing atase Allah falyatawakkal mongko becik pasrah kumandel sapa al mukminuna pira wong kang mukmin. Nanti kita akan bahas 2 ayat saja, enggak banyak. Cuma di dalam 2 ayat ini kita bahas pertama tawakal, yang kedua syukur, yang ketiga sabar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada apapun yang terjadi terhadap kita kecuali semua atas dasar sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Apa wae sing terjadi, apapun yang terjadi kepada kita, baik dari kebaikan atau keburukan, itu semua terjadi atas takdir atau sudah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Semua ujian yang kita terima itu semua dari Allah. Huwa maulana. Allah itu adalah junjungan kita, Gusti kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman berserah diri. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang terjadi terhadap kita itu semua sudah digariskan oleh Allah. Miskin, kaya, itu yang menentukan siapa? Allah. Sakit, sehat, itu siapa yang menentukan? Allah. Semua yang terjadi terhadap kita itu atas ketentuan Allah. Makanya orang mukmin itu mestinya percayane karo Allah, bersandarnya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, punya pengharapan selain kepada Allah, 1 kali pengharapan, maka dia sudah siap untuk menerima 1 kali kekecewaan. Tak baleni. Nek sampeyan iku mengharapkan ning gone wong ping pisan 1 kali, maka kita sudah harus siap kecewa 1 kali. Misalkan seperti ini. Jamaah sekian ratus ini yang paling baik siapa? Menurut sampean, sing sampean kenal, kira-kira sing paling apik, sing al-karim sapa? Rahasia. Rahasia. Mas Taib ya. Oke, Mas Taib. Amin. Amin. Mas Taib iku apian. Makanya kalau dulu 1 periode dengan Imam Malik itu ada namanya Imam Laits. Imam Laits itu setiap buat majelis itu dibubarkan oleh khalifah. Walita bukan khalifah. Jadi Imam Laits itu dia di Mesir, setiap buat majelis seperti ini dibubarkan oleh wali kota, gubernur gampang, gubernur Mesir. Jadi gawe aula dirobohkan sampai 3 kali. Makanya Imam Laits itu tidak menjadi mujtahid mutlak. Gara-gara apa? Ya karena muridnya itu nggak ada yang mungkin, nggak ada yang selalu di situ. Karena setiap buat majelis dibubarkan khalifah, dibubarkan gubernur. Padahal orangnya baik, sopan, kaya. Suatu hari ada tetangganya Imam Laits, kalau kamu mendirikan itu nanti dibubarkan, dirobohkan, tidak dibubarkan, dirobohkan. Jadi kalau kita ngaji seperti ini aman, itu berarti ya kita harus bersyukur. Nah, karena Imam Laits dulu ngalami setiap punya majelis itu bangunannya apa? Dirobohkan. Itu kekhalifahan Islam, Khalifah Abbasiyah ketika itu. Sultannya jenenge ketika itu Al-Mahdi. Lah, duwe wali kota yang Mesir, duwe gubernur yang Mesir, itu nggak suka sama Imam Laits karena entah di fitnah apa sehingga setiap buat bangunan dirobohkan, setiap bangunan dirobohkan. Iku cara sampean ngono mbok PKI no. Pemerintahane langsung kok darane apa? PKI. 3 kali, tapi Imam Laits diam, padahal jamaahnya banyak. Akhirnya tetangganya ngomong, gini saja Imam Laits, saya itu butuh uang, itu rumah saya beli saja. Dibeli sama Imam Laits dengan harga yang ya mahal, dibeli, alhamdulillah keberkahan Allah, sehingga nanti rumah ini akan saya jadikan majelis ilmu.
Bareng tetangganya ini bawa uang, pergi kemana ditelusuri oleh Imam Les. Di mana dia yang rumahnya beli? Ternyata buat gubuk kecil. Loh, kenapa kamu nggak buat rumah baru yang agak besar, Imam Les? Rumah yang saya beli itu, yang saya jual ke sampeyan itu untuk nyauri utang, dan tersisa ini biarlah aku hidup dalam qanaah ini, karena saya ditipu dalam perdagangan, makanya saya bangkrut. Imam Les pun nangis. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Ngomong apa? Kalau buat nyauri utang. Ya terus sudah, rumahmu tak kembalikan ke kamu. Lah gimana? Hutangmu lunas sudah, uang saya. Ada nggak sekarang seperti Imam Les? Wah. Itu Imam Les. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau kamu bersandar kepada selain Allah satu kali, berarti kamu siap untuk patah hati, kecewa satu kali. Percaya iku karo Allah. Tawakal niku napa? Berserah diri. Rasa takut, rasa bahagia hanya bersama Allah, itu tawakal. Nek kowe duwe duit kok ayem, gak duwe duit susah. Lah iku tawakale pirang persen? Gini, jadi tawakal itu seperti ini. Kalau mengambil itu pekerjaan zahir atau pekerjaan hati? Zahir. Setiap kita misalkan kerja, menggerakkan kaki, menggerakkan tubuh, anggota badan, itu pekerjaan zahir atau pekerjaan hati? Zahir. Kalau tawakal itu pekerjaan zahir atau pekerjaan hati? Hati. Klik ya jadi. Bukan berarti tawakal itu sampan tengok-tengok tok, lungguh terus, diam, nggak ngapa-ngapain, pokoknya kare Allah. Itu bukan tawakal, itu malas namanya. Iya, katok loh. Iya. Jadi tawakal itu hatinya berserah, bersandar kepada Allah, fisiknya ikhtiar sebagai bentuk ibadah. Oke, rizki itu yang nanggung siapa? Allah. Oke. Tapi kalau kamu nggak kerja, kira-kira Allah marah nggak? Tapi kan begini, kok nggak kerja? Orang ngerti di Lauh Mahfud. Itu sudah tercatat rizki saya. Saya gerak dan tidak gerak, itu Allah jamin rizki saya. Huwa maulana, kulla yusibana, ayatnya jelas. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada apapun yang terjadi terhadap kita, semua sudah tercatat di Lauh Mahfud oleh Allah kepada kita. Aku suka melarat, aku gak mergawe, nek suka ya suka. Iki bener apa ora omongan ini? Ya omongannya bener, tapi tujuannya salah. Iki padha karo sampean muni I love you ning ngene perawan, tujuannya ngetengi. Paham maksudnya ya? Jadi kita bekerja, keringat meruntus, bercucuran, bekerja itu ikhtiar, dan ikhtiar itu perintahnya Allah. Mengharap fadlnya Allah itu ibadah. Jadi kita keluar dari rumah untuk bekerja itu bernilai pahala. Sedangkan hati kita kudu bertawakal ngono maksudnya. Kerja terus tapi utekmu duit. Wiritanmu pokoke duit. Wiritane itu duit tok. Ning kene iku gak ono Allah. Lah iku jenenge ora tawakal. Iku jenenge hubbud dunya, abdud dunya. Budaknya dunia yaitu ketika bahagia dia lupa Allah, ingatnya musik, ingatnya nyanyian ketika bahagia. Ketika susah meratapi nasib, wiritane ya nasib. Tak baleni. Jadi ikhtiar itu pekerjaan fisik, zahir, itu bernilai ibadah karena itu ikhtiar, melakukan perintah Gusti Allah. Tawakal perintahnya Allah, pekerjaan hati. Maka saya belajar tawakal itu ya latihan, semua harus latihan. Ketika istri saya hamil 6 bulan, saya sudah punya tabungan itu 1.700.000. Wah keren ya, nganten anyar, bojone hamil 7 wulan, maksudnya ya wis 8 wulan nek dadi nganten anyar meteng 7 wulan. Enggak, maksudnya enggak gitu, sampean niku suudzon. Enggak, maksudnya cek latihan rumah tangga. Istri hamil 7 bulan punya uang 1.700.000 itu sudah keren saat itu, uang 2007. Kenapa? Dukun bayine ibu Dewi.
Bidan itu minsana nih Kak. Padha tawa nek ning nggonku ya gratis. Berarti ki 1.700.000 sudah bisa untuk akikah. Ya ada teman saya. Bogrek kok sak pantaran. Bojone ya meteng. Tek metenge ya padha 7 wulan. Tak takoki, meteng pirang wulan Mas? 7 wulan kan. Ngono ki ya mbok cawisi. Ngene iki penggawean angel, sulit. Terus ya belum ada. Tak seneni. Wong dadi suami kok gak siaga. Wah, perkara aku yang duit 1.700.000. Mbok kerja dicawisi duit. Akhirnya ketika 2 bulan lagi melahirkan, lah si Bobrek itu mergawe mempeng 2 wulan oleh duit 700. 700 sing 300 iku kanggo ngupahi dukun bayi, sing 300 kanggo ngupahi bidan. Ijek iso 100 nggo bancaan. Cukup. Bareng anak saya yang pertama lahir tanggal 14 Agustus, bidan iku gerak jalan. Bidan iku tak golek gerak jalan, sing dukun bayi gak mentolo perkara anake dhewe. Akhirnya rumah sakit, Pak. Habisnya 2 juta lebih. Makanya sekarang kalau ada orang hamil, saya tuh ojo pikir duit. Jangan mikirkan duit, doa yang banyak. Semoga diberi keselamatan. Berapapun uang kalau nggak dibuat cukup sama Allah nggak cukup. Aku wis tahu ngalami. 1.700.000 gak cukup, Pak. Dilalah bidane gerak jalan ngono ae. Ada kiai. Loh, iku latihan. Jadi tawakal itu harus dilatih. Terus nek kiai ora oleh salah. Biasa ngakoni salah itu biasa. Nah, ada satu cerita. Ini nanti banyak cerita tentang tawakal ya. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu dia berangkat haji. Wong jenenge Malik bin Dinar itu duit. Jadi Malik anaknya duit, saking sugih, Pak. Ya, Malik bin Dinar itu melakukan perjalanan haji. Malik bin Dinar itu satu ulama yang hidup di tahun 748 Masehi atau abad kedua lah dari Hijriah. Berarti sekitar 200 Hijriah. Ketika itu Malik bin Dinar melakukan perjalanan haji. Di perjalanan haji itu dia kaget karena saat itu ada burung gagak muter-muter di atas kepala Malik bin Dinar. Karena bekalnya Malik bin Dinar ini banyak, terutama di belakang ada roti. Terus gagak ini nyolong roti ini. Terus ditutno karo Malik bin Dinar. Ternyata ada seseorang yang dibondo dirantai, dikei mangan karo gagak ini, dikasih makan. Loh, Bapak kenapa kok dirantai, dibondo? Saya ini musafir yang mau melaksanakan ibadah haji, kemudian ada perampok dan saya ini harta untuk haji saya semua dirampok. Lah terus ini sudah berapa hari? 5 hari. Selama 5 hari ini apa yang terjadi? Ketika saya dirampok harta saya, kemudian saya ditali itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau mentakdirkan aku untuk memanggilku, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sekarang suangsaku semua sudah habis. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku ridho hidup untuk melaksanakan ibadahmu, juga ridho mati demi melaksanakan ibadah kepadamu. Ternyata Allah ngirimkan tiap hari itu ada burung gagak itu ngasih makan saya. Akhirnya dilepas sama Malik bin Dinar. Sama Malik bin Dinar itu kemudian dilepas. Kemudian berjalan lagi sampai di padang pasir. Ini tawakal. Sampai di padang pasir itu kelelahan 2 orang ini yang mau melakukan. Dulu kan ibadah haji itu jalan kaki, naik kuda atau naik onta, jalan kaki berbulan-bulan. Kalau di sini Indonesia dulu tahun 70-an ya masih perahu itu ya lama, 4 bulan 6 bulan. Lah akhirnya di padang pasir ini kelelahan dan air ini makin habis. Kita harus cari sumur untuk minum. Bareng tahu ada kidang banyak. Kidang itu ada air, ada sumur. Lah, kidang itu naik ngombe cep ngombe. Bareng 2 orang ini Malik bin Dinar dan orang yang satu lagi sampai ke sumur, ternyata apa yang terjadi? Sumur itu langsung sat. Perkara apa? Dalam perjalanan Malik bin Dinar iku mikir, nek ning sumur kudu butuh apa? Timbo, butuh tali, butuh timbo disediakan. Butuh tali, butuh timbo. Bareng ditali, ditimbo ngombe. Malik bin Dinar itu sholat, kemudian istirahat dan dia janggal, ya Allah, kenapa dengan kidang?
yang tidak pernah menyembahmu, dengan kidang yang tidak sujud kepadamu. Engkau begitu rahman, engkau begitu welas kasih, sehingga ngombe lu ora butuh nimbo. Lah sedangkan aku yang tiap hari bersujud kepadamu ya Allah, ya setiap hari sholat puasa untukmu ya Allah, kenapa harus kerangkelan-kangelan, kesulitan untuk minum? Kelelahan, Malik bin Dinar tidur dan bermimpi dalam mimpinya. Malik bin Dinar, kidang itu hidup di padang pasir tawakal kepadaku. Dia hanya butuh aku, sedangkan tawakalmu itu cek butuh timbo. Makanya aku sulitkan hidupmu untuk mendapatkan air ya harus butuh timbo. Berarti Allah memberikan sesuatu kepada kita itu seberapa besar tawakal kita, tawakul kita, kepasrahan diri kita. Semakin kita berserah diri kepada Allah, ya semakin kita dimudahkan oleh Allah. Orang memikirkan seperti ini. Ki kuning balen. Nek bocor piye? Kudu sangu kumpo. Ki kuning anu piye? Ya bocor tenan. Gak percaya jajal. Aku nggowo ra. Fakta piye. Sarang betul kumpo mboten bocor. Itu berarti diuji sama. Ibaratnya anak ngerengek gak patek direken. Enggak. Jadi itulah tawakalnya para wali-wali dulu. Jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu, ya sesuatu itu akan terjadi. Misalnya suatu saat Mas Taib naik tidak jadi Bilal lagi tapi khotib. Wah. Najan nek muni akikoh kleru hakikoh. Misalnya ketika dia itu khutbah, dia kok nek salah. Kira-kira apa yang terjadi? Salah. Maka ketika kita melakukan sesuatu, anta maksudi ya Allah, warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Aku tidak punya tujuan yang lain. Warido kamatlubi, dan hanya ridhomu yang aku harapkan. Tidak ada yang lain. On tawakal. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi terhadap kita kecuali semua telah digariskan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Huwa maulana. Ini yang paling pokok ya. Huwa maulana. Allah itu bendoro kita. Allah itu Gusti kita. Allah itu zat yang termulia, yang terbaik yang kita tahu. Dadi nek ana wong apik, Mas Taib apik, kira-kira sampean njaluk duit dikeki napa mboten? Misale, wong kok khusnudon kok ora iso. Misale. Loh, wong ngaji itu harus tangan di atas, jangan tangan di bawah. Mental itu mental kaya, mental memberi, bukan mental meminta. Misalnya orang duit lah mentale yang penting bener. Dulu kan ada ya orang yang seperti itu. Dosanya itu diampuni oleh Allah karena dia membayangkan pasir itu dan dia tidak punya apa-apa, saking merasa dosanya banyak. Ya Allah, demi menebus kesalahan dan ke dosa-dosaku ya Allah, pasir ini seandainya semua menjadi kepingan emas, aku akan sedekahkan semua. Mau bayang notok wis di sepuro Allah, padahal ya ora sugih teman. Sampean iki tak kon bayang sampean sugih Mas, kok tambah duit apa? Kon bayang notok lho ora hasil. Nah, misalnya ngene, Mas Taib orang Al-Karim, terkenal yang mulia. Orang mulia itu pasti dermawan. Orang mulia itu suka membantu. Orang mulia itu suka, misalkan ada temen sahabat ngaji hati ini butuh, kira-kira Mas Taib bantu enggak? Padahal manusia. Allah itu huwa maulana. Apa yang tidak dikasih Allah terhadap kita? Apa yang tidak dikasih Allah terhadap kita? Semua dikasih. Kita nggak ingin wujud, diwujudkan oleh Allah. Sampai nggak punya cita-cita urip ning alam dunya. Diuripno karo Allah. Akhirnya roh wong ayu, roh duit, roh apa? Roh BPKB. Iya. Piye? Oh iya wis tak aja disebut-sebut ta. Roh mitra barang. Ya itu. Huwa maulana. Jadi yang terbaik melindungi kita siapa? Allah. Yang terbaik memberi kita siapa? Allah. Yang mencukupi semua tentang kita siapa? Allah. Itu huwa maulana. Mulane kiai-kiai biyen apa muni maulana kangelan anake jenenge Mulyono.
Dadi apa Maulana kewan dadi apa? Mulya. Piye? Maknane utuh ae. Bener, iki dhek piyen celokane taib. Nek taibun wong sing tobat, orang yang bertobat. Nek taifun wong sing mumet-mumet. Piye? Piye? Kang SD B mboten P. Lah iya. Piye? Taib. T-A-I-B. Ya, itu bener. Nah, kalau taib itu orang yang bertaubat. Kalau taif itu wong sing mumet-mumet. Mumet golek Allah. Wis karepmu lah. Mumet golek ya Allah. Oke. Huwa Maulana. Ini maksudnya huwa Maulana. Allah yang mencukupi kita, Allah yang membersamai kita, Allah yang menemani kita, Allah yang mencukupi kita, Allah yang termulia di antara yang paling mulia. Sehingga dengan orang mulia saja kita percaya, apalagi Allah yang sifatnya Al-Karim, yang lebih mulia dibandingkan semua orang yang memuliai kemuliaan. Tawakal lagi. Fisiknya bergerak, hatinya tawakal. Ada seorang ulama itu kepingin haji itu lama, namanya Hatim Al-Asom. Ini kalau cerita tentang dintuti wong wedok wis apal kabeh kan. Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu hidup sama. Wali-wali ini hidup rata-rata di abad kedua Hijriyah. Jadi rata-rata 200 sekian masa hidupnya. Hatim Al-Asom itu orang yang istilahnya sangat ingin melakukan ibadah haji tapi kurang berkecukupan. Jadi kalau di fikih itu kewajiban haji itu setelah berapa? Setelah hartanya ketika sangu haji itu dikalikan 3 kali, itu dia sudah berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sangune haji itu sekarang 50 juta, berarti orang yang sudah mempunyai uang 160 juta, berarti dia sudah kewajiban haji. Aku gak duit Pak, tapi duitku sawah. Saya nggak punya duit tapi punyaku sawah. 1 petak itu kalau dijual ya bisa 75. Berarti saya punya 3. Berarti 75 kali 3 berarti berapa? 200. Berarti wajib. Nek wajib terus di ngene iki lho, ulang-ulang elek ya ngene iki, Pak. Sing ngongkon adol ki lho sapa? Nanti viral lagi. Ngaji hati itu semua dijual. Dodolan sawah kabeh mulai. Maksud saya enggak gitu ya. Sawah ya biarkan, tapi minimal kalau punya tabungan, dahulukan ibadah haji untuk menyempurnakan Islam kita. Karena mestinya kita sudah berkewajiban walaupun nggak punya uang, aset kita itu sudah wajib haji. Makanya kalau uang yuk ditabung untuk ibadah haji, diluaskan niatnya. Lah Hatim Al-Asom itu dia hanya bisa menafkahi anak istrinya kalau berangkat haji itu 3 hari. Jadi wali-wali dulu, ulama-ulama dulu biasa dicukupkan untuk 3 hari. Jadi misalkan 4 hari ke depan itu nggak tahu yang dimakan apa, sudah nggak tahu. Itu saking hasbunallah, saking tawakalnya kepada Allah. 4 hari. Kalau kalian berapa hari? Wah, gabah ya sak omah. Gabah sak omah ngono ngakune cek melarat. Omahe cek tulis PKH kok. Gabah Masya Allah, sak omah kebek ngono ngarepe tulisannya PKH. Ya ora isin, Pak. Prasejahtera. Itu berarti sebelum sejahtera. Masya Allah. Padahal gabahe sak omah. Hatim Al-Asom itu kecukupan hanya 3 hari untuk makan. Tapi putrinya itu tahu, Bapak, saya tahu Bapak, bahwa Bapak itu kepingin pindah haji. Sudahlah, haji saja. Nah terus ini gimana uang sakuku? Bapak itu punya Maulan, Bapak itu punya Allah yang Al-Karim. Ya bertawakal saja kepada Allah, biar Allah yang mencukupinya. Terus ibumu piye? Ibuke digoleki. Bu piye Bu, aku haji to ora Bu Ibu? Wis to Bapak, demi menyempurnakan Islam agamane Bapak berangkat.
Lah terus bagaimana nasib sampean? Nasib ojo pikir. Insya Allah kalau Allah memberi jalan kepada kita, kita akan jalan. Yang penting sampean nggowo sangung kelambi, nggak usah untuk bekal makanan. Coba berapa bulan melakukan perjalanan. Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu dia hidup di Hatim Al-Asom itu kalau wali-wali dulu biasanya Baghdad ya. Akhirnya melakukan perjalanan antara Baghdad sampai Mekah itu dia nggak punya apa-apa. Otomatis kalau orang itu kekuatan lapar itu berapa hari? Lapar itu berapa hari? 2 hari. Bener 2 hari. Oh, subuh sampai maghrib lapar gak kira-kira? Lah ya sedina ngono mulai temu 2 hari. Iya, Hatim Al-Asom itu akhirnya ikut kafilah. Kafilah itu travel. Kalau sekarang ya tour and travel itu. Biro perjalanan. Kalau dulu namanya kafilah. Iya, kafilah rombongan bareng-bareng. Kemudian Hatim Al-Asom mengatakan, "Bolehkah aku ikut melakukan perjalanan ke Mekah?" "Boleh, Pak, boleh." "Bagaimana biayanya?" "Biaya dipikir belakangan. Yang penting ikut dulu, semoga Allah memberi keselamatan untuk kita semua." Di perjalanan ternyata ketua suku kafilah ini diintup kalau jengking. Bareng diintup kalau jengking itu racun sudah masuk, aboh kalau jengking Arab yo. Bukan kalah jengking sini. Kalau jengking kono iki sak mene-mene. Gurun. Iya, kalau jengking gurun. Kalau ingin yang pas itu koyo film lho apal Scorpion King lah iku kalau jengkengnya seperti itu. Dintup bareng dintup aboh dan cepat besar. Bingung orang-orang ini, cari orang yang bisa meruqyah dan mengobati ini. Akhirnya Hatim Al-Asom kelihatan, pamornya orang yang bisa ngobati rak kelihatan. Ya cara sakmene kae kan sing iso ngobati siapa kan kelihatan. Hatim, ini gimana kepala suku ini? Sama Hatim Al-Asom kemudian dicucuk racunnya, kemudian diruqyah, sembuh. Kepala suku ini masih bisa melakukan perjalanan dan berangsur-angsur sembuh. Apa kepala itu? "Hai Hatim Al-Asom, perjalananmu sampai ke Mekah aku akan biayai. Apapun urusanmu sampai ke Mekah, sampai ke rumahmu aku yang membiayainya." Hasbunallah. Tapi Hatim Al-Asom dalam sujudnya cek kepikiran sing duwe omah, sing ning jero omah. Dipikiran keluarganya di rumah bagaimana. Maka ketika dia munajat, "Ya Allah, Engkau telah menyelesaikan urusanku. Aku percaya, aku berserah diri kepadamu ya Allah tentang keluargaku. Aku menitipkan Aku menitipkan keluargaku kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku menitipkan keluargaku." Akhirnya apa yang terjadi? Di keluarganya itu sudah 2 hari 2 malam enggak. Setelah kan 3 hari dimakan, ada yang dimakan. Setelah hari keempat enggak ada. Hari kelima mereka sudah kelaparan. Ibunya ini enggak betah. Gara-gara sampean nduk ngongkon bapak haji, sekarang enggak ada yang kerja. Kita sekarang lapar. Putrinya ini guyu kemekelem. Lah gue dikandani ngaji. "Bu, saya tanya." "Iya. Bapak itu yang memberi rizki atau yang memakan rizki?" Tak bedheki sampean. Dibedheki karo putrine. "Ibu, Bapak Hatim Al-Asom itu yang memberi rizki atau yang menghabiskan rizki?" "Yang memberi rizki siapa? Allah. Yang menghabiskan rizki siapa? Hatim." Lah yang bapak itu menghabiskan rizki kok. Justru kita bahagia, bapak sudah nggak ada, jadi rizkinya tinggal kita yang makan menikmati. Ibu iyo kleng ngopi maksudnya. Akhirnya ada orang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ini ada khalifah sedang melewati perjalanan dan kehabisan air. Tolong beri kami air untuk kami berikan kepada khalifah. Putrinya ini mengambil air. Kemudian air ini diberikan, khalifah ini minum,
Dan khalifah ini merasakan, saya belum merasakan nikmatnya air sesegar. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang menghabiskan siapa? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawakal. Dulu orang itu seperti itu tawakalnya. Sekarang kita enggak. Sampai sakit pun disediani, Pak. P34 wakeh ngeluh. Sedia apa nek ngeluh, Bro? Bodrek. Terus nek wetenge anu Proma. Oh, apal. Oh. Ya Allah, ya Allah. Tawakal. Berarti tapi berobat boleh, berobat itu berpahala. Kalau kita sakit, kita bertanya kepada tabib, kita bertanya kepada dokter konsultasi, itu ikhtiar zahir yang bernilai pahala, paham nggih? Tapi hati kita, siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang patut kita mintai kesembuhan? Allah. Makanya ketika kita sakit, yang pertama kali sunnah adalah ruqyah untuk diri sendiri. Karena apa? Dengan ruqyah kita mengingat Allah. Kita misalkan sakit pening, kepala ngeluh misalnya, ya sudah, ambil air, dibacakan Fatihah, Qul Nas, Falak Nas, kemudian berdoa, ya Allah semoga engkau menyembuhkan penyakitku ini, kemudian diminum. Itu ruqyah untuk diri sendiri agar langsung ingat Allah. Tapi sekarang enggak, ngeluh teng 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 teng, sing mbok ilingi apa? Allah. Nek sani senior ya Allah. Senior sing junior ilingi apa? Bodrek. Sing senior ya Allah. Sing liyane bodrek. Itulah. Seberapa kita tawakal. Seberapa kita berserah diri kepada Allah. Lah, kenyataan tawakal dan tidak ini biasanya tahu kita tawakal dan tidak itu biasanya ketika diuji dalam keadaan masyaqqah. Enggak punya uang, enggak punya kerjaan, istri muring-muring terus, anak membayar. Wah, ini kita tawakal, kita diuji oleh Allah. Makanya Imam Ghazali, detik-detik akhirnya Imam Ghazali itu dia pergi ke Gaza Palestina. Padahal di Mesir Imam Ghazali itu sebagai mufti. Dia punya universitas, dia dihormati, ibarat jalan kaki itu sandal ditatakno, setiap enggak sandalan dikai permadani. Imam Ghazali melimpah, dia sangat nyaman hidupnya, seakan-akan hatinya itu nyaman karena Allah. Tapi ketika dia bertemu dengan seseorang yang menertawakannya ketika nyapu-nyapu itu, kenapa engkau melihatku tertawa? Imam Ghazali, engkau itu tidak isyak billah. Kamu itu belum isyak billah. Kamu itu belum nyaman dengan Allah. Kamu itu nyaman dengan hartamu, nyaman dengan kedudukanmu. Akhirnya Imam Ghazali itu ke Palestina itu membawa apa? Membawa kendi sama jarum bulah. Jarum bulah. Pertama yo masyakoh, ngurang duit biasanya tuku apa-apa gampang terus gak duit. Nggawa jarum nek ngermenawa suwak didondomi, terus ada air kalau dia haus minum, ya itu saja yang dibawa. Ternyata awal-awalnya beliau mencerita sangat resah karena punya ketergantungan terhadap makhluk selain Allah. Dan ketika melakukan perjalanan itulah dia merasakan isyak billah dalam keadaan tidak punya ketergantungan dengan apapun. Bahkan ketika di Palestina itu orang menyebut Qala Al-Ghazali, padahal Al-Ghazali yo ngaji ning guri. Oh yo aku disebut. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi kalau kita punya harta banyak, punya kedudukan yang mulia, dihormati banyak orang, jangan-jangan kita nyaman beragama karena harta kita, karena kekayaan kita, karena kemuliaan kita. Makanya yang hari ini mungkin nggak punya pekerjaan, mungkin hidupnya kesusahan masalah keuangan, Anda sedang dicubit oleh Allah dengan mesra. Itu tandanya Anda disuruh tawakal kepada Allah. Sing sugih-sugih, jangan-jangan itu muni is. Biar jangan-jangan kita ini dilulu sama Allah. Panggilan sayang. Tapi bukan berarti kemudian tawakal itu kemudian kita nggak kemana-mana terus langsung berserah diri kepada Allah, tidak berikhtiar apapun secara zahir. Makanya dulu Syakik Al-Balkhi itu punya murid.
Muridnya Syakik Al-Bakhri itu namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu mondok, seperti anak-anak santri di sini itu mondok di Syakik Al-Balkhi. Hatim Al-Asom itu mondoknya juga di Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu gurunya para wali. Di antaranya Hatim Al-Asom itu santrinya, kemudian siapa? Ibrahim bin Adham itu juga santrinya. Setelah nyantri, disuruh sama Syakik Al-Balkhi, sudah Ibrahim bin Adham, sudah saatnya kamu mencari ma'isyah. Berdaganglah. Cara saiki yo bisnis kok. Kak wayah nyambut gawe Kak bisnis. Nggih Mbah Yai, bisnis. Ketika melakukan perniagaan baru 3 bulan, dia itu kembali lagi ke pondok. Loh kenapa kamu kembali Ibrahim bin Adham, kata Syakik Al-Balkhi. Saya nggak ada gunanya Syekh untuk bekerja. Nah kenapa? Seperti ceritanya Malik bin Dinar tadi, Ibrahim bin Adham itu ketika akan makan rotinya ini diambil burung, terus dibawa pergi, terbang, digoda karo siapa? Ibrahim bin Adham. Kemudian terus ditutno. Ternyata burung itu menolong burung yang lain, yang sayapnya patah. Tadi sayapnya patah. Bareng sayapnya patah didulang. Mikir Syakik siapa? Ibrahim bin Adham ini mikir. Burung yang sayap patah sekalipun, karena dia punya tawakal kepada Allah, dicukupi oleh Allah. Yang ngambil juga makan, yang tidak melakukan apa-apa juga makan. Untuk apa aku bekerja? Kalau Allah mencukupi aku, Allah akan memberikan kecukupan itu. Untuk apa aku bekerja? Itu Syekh yang aku alami, dan itu rintihan batinku. Nggak ada bedanya antara orang kerja dengan orang yang tidak kerja, hanya butuh untuk makan. Biarlah aku beribadah di sini Syekh. Diguyu karo Syakik Al-Balkhi. Cita-cita kok jadi burung sing sayape patah. Cita-cita itu ya jadi burung yang mengambil. Ya kamu itu di rumah, astagfirullah. Ya makan ya dikasih orang, tapi gue dianggap stres. Ponakanmu nang ndi mbah grimbung. Lah terus ngene iki aku mergawe katok yang ngingoni ponakan loro grimbung. Nek butuh mau mangan, grimbung yo mangan. Tapi ibaratnya kamu seperti burung yang sayapnya patah. Berarti kita harus menjadi siapa? Burung yang sayapnya utuh terbang. Mikirkan pondok, mikirkan masjid, mikirkan duafa, mikirkan fakir miskin. Jangan jadi orang yang menerima gabai undung-undungan tapi tulisannya prasejahtera. Itu tobat tenan. Walaupun dia kaya itu mentalnya mental miskin. Karena dia mengharap pemberian orang lain, itu mental miskin. Kalau mental kaya itu mental memberi. Walaupun misalkan kita nggak punya misalkan, tapi nggak dikasih sama pemerintah, PKH dan lain sebagainya, kita tetap bersedekah, keren tuh, kaya. Berarti kaya itu bukan urusan yang punya uang dan tidak punya uang. Kaya itu bermula dari apa? Mental. Nah, mental kita ini sekarang mental meminta. Negara bareng melok gawe wakaf. Itu mental meminta sumbangsih. Bukan mengajari mental untuk memberi. Wakaf itu urusan karakter, urusan keimanan. Dan ini yang harus kita kritisi. Jadi wakaf, sedekah, infak itu karakter keimanan. Atas dasar takwa, bukan atas dasar ngatasi krisis. Biarkanlah yayasan-yayasan yang jadi mentalnya itu jangan sampai mental apa? Meminta, tapi mental memberi kaya. Ampun. Jadi dimulai dari kita lah. Kita harus bermental kaya. Kulla yusibana. Jadi burung apa? Burung yang sayapnya 2. Jadilah burung yang sayapnya 2. Lah ada burung yang sayapnya 3. Oh. Jangan sampai menjadi burung yang bersayap patah, mengharapkan pemberian, tapi jadilah burung yang memberi, mencari, berikhtiar.
Nah, kemudian berarti setiap orang tawakal itu Allah memberinya. Tak balik nih. Kalau orang bertawakal, Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini ayatnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yang hatinya berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupinya. Kalau Allah belum mencukupi, berarti tanyakan dalam hati kita, sudahkah kita bertawakal? Ini ku ayat harus diimani. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kenapa Allah menjauhkan kita dari kelapangan? Allah menjauhkan kita dari kebahagiaan, urip kok sumpek ruwet terus, menjauhkan itu. Itu jangan-jangan hati yang serakah, yang di situ tidak ada tawakal. Ada orang itu seperti ini. Dia pegawai dan gajinya lewat ATM. Kebetulan 6 bulan itu nggak diambil gaji di ATM. Bareng mau diambil, ternyata ATM dan surat-surat penting lainnya hilang. Kemudian pihak bank, Pak, ATM saya hilang. Ya sudah, kalau nggak ada ATM berarti buku tabungannya ikut hilang. Kemudian surat-surat penting yang lain juga ikut hilang. Dan lama sudah nggak ada. Waduh, 6 bulan sia-sia aku bekerja. Pulang dari kantor bank, ada seseorang, Pak, saya butuh sekali Pak uang. Saya punya arloji, ini ada lampingannya emas Pak. Ini kalau dijual bisa 30 juta. Tapi cukup untuk Bapak 7 juta. Saya itu baru kehilangan Pak. Saya nggak punya uang. Saya hanya punya uang itu berapa? 1 juta. 1 juta Pak, gimana Pak ya? Ya sudahlah Pak, sampean ambil 1 juta. Dikasihkan 1 juta, arlojinya diambil. Dibawa ke toko emas. Yang punya toko emas ini Cina. Bareng Cina ini, Pak, saya mau jual arloji ini berapa? Waduh, ini laku 7 juta. Wah, nggak boleh, 10. Gimana kalau 9? Ditawar lagi. Sudah, kata Cinanya. Tak beli 15. Kok tambah larang? Iki paling 30 tenang. Enggak Pak, 30 Pak, 30 juta. Enggak mau saya, 20 kata Cinanya. Enggak Pak, 30. Orangnya keluar, kalau enggak mau 30 ya sudah saya keluar. Dikejar sama Cinanya, 22 Pak. 22. Enggak, pokoknya 30. Sudah enggak dikejar lagi. Sampai di kantor, cerita sama teman-temannya. Saya itu kehilangan. Mau ambil gaji sekitar 6 juta lah 6 bulan itu. Lah terus, tapi semua nggak bisa saya ambil uangnya, saya beli arloji itu 1 juta. Lah terus ditawar 22 juta. Lah kamu saya kasihkan? Enggak. Kata yang punya arloji ini bisa laku 30 juta. Bento kowe. Sing batur-batur reku bento kowe. Goblok sing walah tok ndang enakno wong wis banti akeh wong 1 juta apa urung? Enggak. Besok saya mau jual 30 pokoknya. Setelah itu dia bawa ke toko-toko yang lain. Ke toko pada hari berikutnya itu dibawa ke toko emas yang lain selain Cina itu. Pak, saya beli bawa arloji Pak, tak dol. Wah, ini 350. Loh, ini emas asli. Emas asli apa? Lihat, mamas. Win aksesoris. Ini enggak jadi emas, ini apa? Mamas enggak mau. Ini lakunya 350.000. Cek ke semuanya 350.000. Semua ini tawarin 350.000. Ya, kembali ke Cina aja. Luwung 22 juta. Apa biasanya panggilnya Cina itu koh ya? Koh, Koh toko. Seneng baturan Cina. Koh, ya Pak. Sudah ini arloji saya kemarin 22 juta enggak apa-apa. Dilihat. Enggak ah. 300 saja. Loh, kok bisa? Kemarin itu tak lihat ini emas asli Mas. Pak. Tak lihat itu emas asli. Sekarang tak cek, ini enggak ada emasnya. Jadi mamas win aksesoris.
Terus ya kalau 300 nggak apa-apa. Ya sudah 300.000 bawa pulang. Ditanya teman-temannya, gimana mas? 300.000. Ini cara bahasanya zong. Zong 300.000. Kata temannya seperti ini. Apa yang menyebabkan rezekinya berkurang sebegitu banyak? Keserakahan. Ngerti keserakahan? Apa? Jadi kalau Allah ngasih anugerah seketika itu, ya terima dengan ridho. Yang menyebabkan hilangnya fadl, menyebabkan hilangnya rezeki itu karena keserakahan. Ya kemarin tak ceritani tuh, ono asu nggawa apa? Balung. Bareng nyabrang jembatan, ngisore kali, dadak nyawang ilonan ono. Lho kok ono asu nggo balung? Padahal ayang-ayange dhewe mudhun ke jembatan, didelok lu ono. Walah, ini kalau tak makan dapat 2 ini. Wah, akhirnya cerut balungnya coplok bareng ning kono ora oleh apa-apa wong ayang-ayang. Itu keserakahan. Yang menghilangkan rezeki kita. Taruhlah, yang menghilangkan kebahagiaan keserakahan. Sawah 1 peta, ukurannya sudah jelas, ya sudah itu dinikmati, hatimu bahagia. Nek gonto pinggire, gonto itu apa bahasa Indonesia Pak? Wis pokoknya gontong ngono ya. Merebut ingin 1 meter, ingin lebih, itu yang membuat hati ini resah. Apa? Keserakahan. Istrimu cantik. Ya sudah itu dinikmati. Kecantikannya istrimu dinikmati. Ora kok tutupi gambar Desi Ratnasari. Itu yang membuat serakah, itu yang menjadikan tidak nikmat, tidak bahagia. Iku lho. Nek ana Cak Hari iki ukti ya sing ditikan. Iku nyindir Cak Hari asli iku. Piye? Iku bojone loro. Nah itulah. Jadi apa yang menghilangkan nikmat dari hati kita apa? Keserakahan. Ingat, keserakahan. Padahal kalau diingat-ingat, nek diiling-iling, semua yang ada di dunia ini kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Orang yang bertawakal hatinya itu nanti bergandengannya dengan ridho atas keputusan Allah. Ridho atas keputusan Allah. Kalau sudah ridho, ya tahu hakikatnya dunia ini kayak apa. Jabatan ya sedelok. Kekayaan sedelok sebentar. Apa punya uang banyak ya sedelok sebentar. Makanya kalau kita lihat apapun, ingat Allah, semua menjadi kecil. Ngerti bupati lewat di depanmu, sedelok, nyaman. Ngerti dokter, guala, undel, sedelok. Ngerti kiai? Ya sama. Ngerti presiden, kita nggak akan haibah, nggak akan punya rasa takut, nggak akan, karena apa? Sedelok. Yang maha abadi itu hanya Allah. Huwa maulana. Sedelok. Ndelok bojo kok elek, nyawang wong ayu, sedelok. Dadi sing ayu sedelok. Jadi yang menyebabkan hilangnya nikmat apa? Keserakahan. Dan serakah itu timbul dari orang yang tawakalnya kurang. Keserakahan timbul dari orang yang tawakalnya apa? Kurang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi
fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Kul dawa sapa sira Muhammad. Ini besok malam Ahad sudah tanggal 1 Rajab. Besok malam Ahad ini sudah tanggal 1 Rajab. Berarti insya Allah ngaji kita tinggal 7 kali pertemuan. Soalnya tanggal 20 Syakban kita sudah enggak rutinan ya tanggal 20 Syakban, tapi ada acara malam 19 Syakban itu nanti ada acara ikhtitam alfiyah, khataman alfiyah sama muwaddaah. Nanti ya jamaah ngajati ini diundang semua untuk bareng-bareng sama santri mangke ingkang rawuhi Kiai Abdul Qadir saking guru Tanggir. Piyambake sepuh banget dan kita harapkan keberkahan ilmunya. Nanti sareng-sareng. Jadi nek dilong iku berarti ngaji kita tinggal 6 kali. Insyaallah. Qul dawa sapa sira Muhammad. Maksudnya setelah hari raya yo ngaji lagi. Tapi puasa insyaallah ada pondok Ramadan kanggo anak bojo 3 hari. Menghatamkan satu kitab Kasyful Ghummah. Kasyful Ghummah itu penghilang segala kesedihan. Kasyful Ghummah itu artinya apa? Penghilang kesedihan. Jadi yang sing sumpek-sumpek iku mondok 3 dina karo anak bojone. Nek khatim al-asom melakukan perjalanan tawakal sebegitu, ya bojomu pondokno, anakmu pondokno, maksudnya mondok sak nggon. Ngempet 3 dina. Rasane mondok kaya ngene. Jadi insyaallah istilahnya memaksimalkan mengkhatamkan satu kitab jenenge kitab Kasyful Ghummah. Karangane Said Muhammad. Kasyful Ghummah itu artinya penghilang kesedihan. Ben uripe sing santri senior kan wis bahagia terus. Sing junior kan cek akeh sing sumpek. Kul dawa sapa sira Muhammad. Hal tarabbasuna apa to nunggu sapa sira kabeh bina kelawan ingsun. Illa ihdal husnayain utawa digawe nafi nggih. Kul dawa sapa sira Muhammad hal tarabbasuna ora padha nunggu sapa sira kabeh bina kelawan ingsun illa ihdal husnayain kejaba ing salah sijine perkara bagus loro. Wa nahnu utawi kita Allah iku natarabbasu nunggu sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh ayusi bayan to ngenani musibah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi azabin kelawan siksa min inti saking ngersane Allah au bi aidina utawa kelawan pira-pira tangan ingsun. Fatarabbasu mongko nunggu sapa sira kabeh inna stune kita ma'akum sertane sira kabeh wong munafik iku mutarabbisuna pira-pira wong kang padha nunggu. Itu diparane apa buang tertian. Ini kalau lari-lari. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakan Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Apakah kalian menunggu kami? Ini khitabnya ini orang munafik. Kaminya kami mukminin. Apakah kalian menunggu kami dalam musibah? Sedangkan orang muslim itu tidak akan terjadi, tidak akan terjatuh kecuali 2 kebaikan. Jadi kita orang mukmin, kita orang muslim, itu yang terjadi terhadap kehidupan kita pasti salah satu di antara 2. Kalau kalah perang, sabar. Kalau menang perang, syukur. Kalau ada musibah, sabar. Kalau ada kesenangan, syukur. Iku wong mukmin. Jadi wong mukmin, wong muslim itu enggak ada kerugian sama sekali. Disuruh mateni ya, disuruh mateni. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Jadi orang-orang munafik itu mengharapkan orang Islam itu kalah.
Didhawuhi karo Gusti Allah, kowe ngenteni kita kalah. Kalah bagi wong muslim iku apik, karena orang muslim itu pasti terjatuh di antara salah satu di antara dua kebaikan. Wong muslim iku ra ono gak penake. Wong muslim iku penak kabeh. Piye? Kanan kiri? Oke. Jadi wong muslim ora maksiat tok terus. Jadi wong Islam iku penyakitnya apa? Maksiat tok. Selain maksiat, semua dalam keadaan baik. Turu ibadah. Mangan ibadah. Apa nih? Sampai Kanjeng Nabi dawuh fi bud'i ahadikum shadaqatun. Bahkan di farjinya istrimu itu ada sedekah. Jatah bojo lho jek diarani apa? Sedekah. Wis penak. Kok tenan ya piye ngono sing ngrasakno suwe kok. Penak. Jadi orang Islam itu kalau dia mendapatkan ujian dia sabar berpahala. Kalau dapat nikmat dia syukur juga berpahala. Terus wong mukmin iku gak penake ning ndi? Mulane orang munafik itu melihat orang mukmin, wah, mengharapkan kesedihan orang mukmin. Wong mukmin gak pernah sedih. Wong mukmin itu selalu bahagia. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, "Bagaimana kabarmu ya Amirul Mukminin?" "Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." "Ya Amirul Mukminin, bagaimana kabarmu?" "Wah, pokoknya pangeranku cek Allah beres. Baik-baik saja. Kalau nabiku cek Muhammad, baik-baik saja. Kalau agamaku masih Islam, baik-baik saja. Semua itu, selain itu, semua tidak ada nilainya." Jadi wong Islamnya enak. Nek wayah susah awake sapa? Sabar. Nek wayah syukur. Dan siapa yang bersyukur ditambahi, yang menyesal hidupnya, yang bersedih hidupnya selalu akan dalam kesedihan. Nabi Musa itu pernah ditamoni 2 orang. Ini iling-iling nek menawa iki padha karo sampean. Ana Nabi Musa ditamoni 2 orang. Ya Nabi Allah, yang pertama, "Iya Kak, tolong doakanlah aku untuk kaya. Mosok urip ya ono, ya ini susah, ekonomi angel. Mbok ya saya ini didoakan. Kamu kan nabi, kamu rasul, saya percaya. Mbok ya saja kan doakan kaya." Dikasih tahu sama Nabi Musa, "Kamu mau tak kasih tahu resepnya kaya?" "Iya, mau." "Bersyukurlah kepada Allah." Kowe iki piye? Wong aku iki ora duwe apa-apa kok syukur. Sing disyukuri iki lho apa? Wong nuturi kok ora tepat. Aku ki njaluk resep kaya. Tambah resepe jere apa? Syukur iku lho piye? Yang padha karo wong rene. Assalamualaikum yi, waalaikumsalam. Piye uripmu kok tambah penak ngene iki? Ya terus piye uripmu tambah susah? Eneng jamu tolak melarat ora? Ada enggak? Jamu tolak melarat enggak? Ada. Apa? Itu tambah melarat. Iya. Dan rata-rata orang itu kalau disuruh, "Kak, resep kaya itu satu." Sudah dinas, apal kabeh ayatnya sudah hafal semua. Laing syakartum la azidan. Khotibmu ya muni kuwi. Mas Taib sambutan nganten ya kuwi. Iku bahaya nek bung sambutan nganten. Kalau bersyukur akan ditambahi. Hah? Paham? Piye maksudnya? Ya ayo. Berarti resep kaya itu apa? Syukur. Orang ini marah orang miskin. Hei Nabi Musa, mbak yo mikir. Saya disuruh bersyukur, yang saya syukuri itu apa? Uang nggak punya, wes pokoknya nemen uripku iku mbok kongkon syukur, mulai karo gremeng. Ki Nabi opo? Padha karo sampean tak tuturi, wayah dikongkon syukur, ngene iki aku ruwet ngene-ngene. Resepnya satu, Kak, syukuri dengan segala keadaan. Mulai kiai mau ning gerjeplak. Ayo dikongkon syukur ya kiai kuwi. Nabi Musa nih gremeng iki. Ora fleksibel. Akhirnya tamu yang kedua datang.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Nabi Allah, iya. Saya besok ini gimana Nabi Musa? Lah gimana? Harta saya itu buahnya. Nanti hisab saya itu gimana? Mbok saya itu diajak untuk apa-apa gitu. Saya itu nanti hisabnya bagaimana? Harta saya terlalu banyak. Saya diajak berjuang untuk apa gitu loh. Apa kata Nabi Musa? Pak, jangan engkau sesali fadl anugerah dari Allah. Jangan pernah menyesal untuk menjadi kaya. Selalulah bersyukur. Iya, akhirnya orang ini pulang. Apa yang terjadi? Jamaah sing yang kaya ini makin kaya dengan syukurnya. Yang miskin makin miskin karena geremengnya itu. Sudah tahu resepnya kaya ya? Apa? Bersyukur. Nanti alhamdulillah Bu karo bojone dilus-lus. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Dapat ilmu baru. Resep menjadi kaya. Apa Pak? Bersyukur nek tak kei piro-piro nrimo. Alasan. Lho iki lho, sing gara angel sugih iki. Kowe iku gremeng ya tak kei piro-piro. Resep kaya itu apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Jadi bojone sampean itu sebenarnya gampang. Kalau ingin cepet kaya itu mudah. Dikai 10.000 matur nuwun Pak, matur nuwun barokallah. Dikai 100.000 matur nuwun Pak, barokallah. Cuwepet sugih. Sampean cuwepet sugih. Nek blas iki. Bojone sampean ben nek bokai. Nek bokai piye? Biasa. Oh. Apa resepnya apa? Bersyukur. Itulah orang muslim. Ciri khas orang Islam itu kalau dapat dia nikmat bersyukur, sampai dapat musibah pun bersyukur. Sabar kemudian bersyukur. Makanya ketika ada ulama tasawuf itu berpendapat, syukur yang hakiki itu adalah ketika mendapat musibah. Syukur yang hakiki itu ketika mendapat ujian, itu syukur yang hakiki. Kalau syukur hanya ketika mendapatkan nikmat, apa bedanya kita dengan anjing? Apa bedanya kita dengan kucing ketika dikasih pindang? Apa bedanya dengan anjing ketika dikasih tulang? Mantuk-mantuk seneng-seneng karo ndarane. Nek kor syukur ketika kita diberi kesenangan dan kenikmatan, anjing juga bisa. Mestinya orang beriman itu ya syukur walaupun dalam keadaan diuji sama Allah. Seperti ceritanya Abu Kilabah. Sudah pernah mendengar ceritanya Abu Kilabah? Sing mbok iling-ilingi sahabat Nuaiman. Karo Abu Domdom. Sing lemu-lemu sing disenengi Abu Domdom, sing lucu senengane Nuaiman. Ini Abu Kilabah, ceritanya agak lama. Abu Kilabah itu pernah ditawari oleh khalifah untuk menjadi qadhi. Qadhi itu kalau sekarang ketua pengadilan agama. Kalau sampean ditawari menjadi qadhi yang gajinya besar, penuh dinar, penuh dirham, kira-kira mau enggak? Senior. Oh, senior. Bicara wali wis abdal deh. Lah, Abu Kilabah ini bertemu dengan seseorang. Dia ditemukan dalam keadaan buta matanya. Kakinya sulit untuk digerakkan, kurus kering keronta. Ketika ada gubuk kecil di tengah di pinggiran padang pasir, orang ini mampir dan melihat ternyata di situ ada uang yang tua renta dan dia berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli nikmah ya Allah, alhamdulillah ala kulli nikmah. Ya Allah, segala puji untukmu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wong sing liwat sing meriwayatkan hadis ini bingung. Yang disyukuri apanya? Nikmat yang mana? Wong mata sudah tidak bisa melihat, kaki sudah sulit untuk digerakkan, enggak punya uang, yang dimakan besok juga belum ada. Sing disyukuri apa? Kek, apa yang Anda syukuri kek? Sehingga Anda selalu talazum, selalu mulazamah, selalu untuk berzikir alhamdulillah ala kulli nikmah. Aku bersyukur karena Allah memberiku seorang putra yang sampai hari ini selalu menuntunku untuk sholat jamaah ke masjid. Hanya hari ini aku tidak bersolat jamaah dan dia itu sholat jamaah sendiri. Alhamdulillah.
Aku dijaga oleh Allah dan anakku dari kemaksiatan. Itu yang aku syukuri. Tapi ala kulli nikmah itu banyak, Syekh. Banyak nikmat apa lagi? Aku mensyukuri nikmat lisanku masih bisa berzikir kepada Allah. Lisanku masih bisa berzikir kepada Allah. Selama lisanku dan hatiku masih bisa berzikir kepada Allah, aku akan selalu bersyukur. Ini sudah 5 jam anakku jamaah ke masjid dan belum pulang. Akhirnya kalau bapak berkenan tolong carikan anakku. Ternyata ketika dicari ada sepotongan orang yang tercabik-cabik badannya, di situ ada banyak singa. Ternyata ketika diperlihatkan itu jasad anaknya. Pak, anakmu telah meninggal dan mayatnya dicabik-cabik harimau. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa engkau menyebut dalam keadaan seperti itu engkau masih bersyukur kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah? Anakku mati dalam keadaan pulang dari sholat jamaah. Itu adalah sebaik-baik kematian. Kemudian orang ini alhamdulillah ala kulli nikmah, alhamdulillah ala kulli nikmah sampai meninggal. Meninggal dalam keadaan bersyukur. Orang ini kemudian meminta bantuan orang, ada rombongan kuda, disuruh berhenti, dilihat orang ini takbir Allahu Akbar, ini orang yang kita cari. Siapa dia? Abu Kilabah. Dia ini yang ditawari untuk menjadi mufti oleh khalifah, tapi dia menghindar demi kezuhutannya, menjaga dirinya dari memakan sesuatu yang tidak haknya. Takut untuk memakan sesuatu yang tidak haknya. Itu orang dulu. Lagi rapayu-payu rabi suwe ngene iki suapan yo. Astagfirullah. Aku kurang apa ya Allah? Sehingga engkau mengujiku dengan ujian seberat inilah yo. Berarti resep untuk cepat nikah apa? Syukur. Dileh saiki aja kok sabar. Dileh. Dipindah. Golek. Iya, golek itu ikhtiar dapat pahala. Tapi resepnya adalah dengan apa? Bersyukur. Sehingga dengan bersyukur ini kita akan nyaman dengan Allah. Isyak billah. Sehingga kita akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Ini fungsinya bersyukur. Jam berapa nih? Jam 9 kurang 3 menit. Pelajaran malam hari ini dari 2 ayat yang terang-terangan. Ini menerangkan tentang munafik ya sebenarnya. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Belum selesai. Katakan Muhammad kepada orang-orang munafik itu, kalian mengharapkan kita orang mukmin untuk bersedih, mendapatkan musibah, kalah dalam perang. Katakan orang muslim dalam keadaan apapun mendapatkan 2 kebaikan. Kalau enggak bersabar ya bersyukur. Kalau orang seperti kita ini ngaji seperti ini, datang ke masjid taklim, kalau niatnya benar kita dapat apa? Pahala. Siapa yang berjalan mencari ilmu, hati sewakeh sampai diistighfari oleh semua hewan yang ada di jagat raya mendoakan kita. Dipangku para malaikat. Sampai ini maksudnya dipangku malaikat. Umpama roh nu gigu sampean. Kok udah nge malaikat saking senenge. Itu seandainya ikhlas misalkan dapat pahala yang besar. Kalau tidak ikhlas, riya misalkan. Seriak-riaknya orang mencari ilmu, apa yang terjadi? Dia tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau orang tidak bermaksiat artinya berpahala. Illa ihdal husnayain. Tidak ada yang buruk bagi orang muslim selama dia tidak bermaksiat kepada Allah. Pahami maksudnya? Jadi jangan takut untuk melakukan kebaikan apapun, karena memang orang muslim ditakdirkan pasti terjatuh dalam sesuatu yang baik. Nah, oke. Kemudian wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzibin min indihi aw bi aidina. Sedangkan kami menunggu kalian hai orang-orang munafik untuk segera diberi musibah oleh Allah berupa siksa dari Allah atau dari tangan-tangan kita. Jadi wong munafik, wong kafir ngenes pokoknya. Ngenesnya apa? Dia kesana salah, kesini salah. Kalau orang mukmin kesana benar, kesini benar. Fatarabbasu. Kalau nggak percaya, fatarabbasu. Tunggulah saatnya nanti. Inna ma'akum mutarabbisun. Kita bersama-sama menantikan apa yang terjadi. Jadi ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik.
Kalau orang mukmin kemanapun dia berjalan, dia dalam keadaan baik. Dikasih sakit, ya baik bagi orang mukmin, dia bisa bersabar memperoleh pahala kesabaran. Diberi miskin, ya baik. Diberi kaya, baik. Diberi pangkat, baik. Diberi menjadi rakyat biasa, baik. Semua baik bagi orang mukmin. Tidak ada yang tidak baik. Karena di dalam diri orang mukmin itu pasti ada dua kebaikan. Kalau enggak syukur ya sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar itu bersamaan dengan Allah. Makanya hurufnya pakai ma'a. Kalau ma'a itu ma'a itu sifatnya ya bersamaan. Jadi orang yang diuji oleh Allah itu dibersamai Allah. Dan kamu sabar, berarti kamu bersama Allah. Bersama itu keren. Lah nek syukur ditambahi. Aja dibedakno, wis ngene iki ya penak sabar wae. Sabar itu kadang-kadang jatuh ke putus asa. Syukur kadang-kadang jatuh di mewah-kemewahan, di mewah-mewahan. Jadi yus pokoknya seberapa ukurannya ya kita sendiri yang tahu. Orang lain tidak bisa mengukur kesabaran kita, hanya kita sendiri yang bisa mengukur. Orang lain tidak bisa mengukur syukur kita, hanya kita sendiri yang bisa mengukur. Sabar tolek sabar. Perasamu aku urung sabar. Mulane kowe keliru nek ngukur iku. Perasamu urung sabar, jere dhewe wis sabar. Seperti tamunya Nabi Musa yang pertama kali. Ingin doakan kaya, ya bersyukurlah. Sing tak syukuri apa aku? Apa-apa aku lo kurang kok mbok kongkon? Kok sabar terus itu? Syukur. Jadi ada orang yang seperti itu ada ya. Dikongkon tambah. Jadi datang ke rumah. Saya sering seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, dia nggak perlu dituturi, Pak. Hanya didengarkan. Itu ciri khasnya seperti itu. Datang Pak ya saya masalah seperti ini, masalah seperti ini. Sampun wis wae cerita. Ngeten lho Pak, tiyang niku kedah sabar. Jenengan mboten nate dados kula to Pak ya. Ngono lho, jenengan mboten nate dados sampean enggak pernah menjadi saya. Pak ya dadi aku ya padha ae ngelune. Batinku ya beda. Lho beda. Ilmune. Jere Mas Taib air segaram Air segelas. piye? Air segelas. Air segelas. Campur sama sedok garam. Oh, terus Rasanya getar. terus air yang Apa namanya itu? Oke, itu jadi pelajaran dua ayat ini. Satu, sebisa mungkin latihan. Hati ini harus selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Adapun ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita itu sebagai cubitan sayang Allah, cubitan mesra Allah, cubitan cemburu Allah terhadap kita, agar kita tidak istilahnya membuat Allah cemburu lagi, menyukutinya. Yang kedua, ayat kul hal tarabbasuna bina, banggalah menjadi orang mukmin, banggalah menjadi orang muslim, karena orang mukmin, orang muslim itu jatuhnya di dua kebaikan. Kalau nggak syukur ya sabar. Kalau nggak syukur ya sabar. Makanya kita harus selalu pede dalam melakukan kebaikan. Kalau keburukan pede, maka kebaikan harus pede. Kalau ngaji kamu tujuannya riya, ya minimal kamu tidak bermaksiat dan datang duduk di sini sudah bernilai. Duduk saja sudah bernilai. Karena ada cerita Cak Win itu, jamaah itu kadang-kadang punya keyakinan kalau ngaji di sini hutangnya lunas. Ya memang seperti itu. Kenapa hutangnya cepat lunas? Ya hatinya bahagia. Utangnya masih. Lah ayo, kalau bahagia otomatis apapun melakukan hal apapun itu mudah. Kalau mudah berarti cepat dapat uang untuk nyauri utang ngono maksudnya. Kok ya bahagia tapi utangnya masih. Berarti orang bahagia itu jenenge. Wes toh, dengan tujuan apapun kalian datang itu sudah baik.
Dengan tujuan datang apapun itu sudah baik. Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husna. Nikah juga begitu. Lah nikah kan juga begitu. Nikah ketika bojomu ora rido karo gremeng terus kowe yo dadi wali. Umpama sampeyan itu duwe bojo sing nurut taat sam'an wa taatan, kamu akan menjadi seorang raja. Karena dihormati, mangan disediani, turu dikancani, kurang mulyane piye? Wali Toraja nih. Wali Toraja nih. Ya mbok. Lah yen nang dijalani kan gitu toh. Wes aku. Oke, dua ayat ini kita menerangkan tentang arti tawakal, syukur dan sabar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.